I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Halimatus Sadia dari semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Hikmatus Tasri yang diampu oleh Bapak M. Syarif MPDI. Di sini saya akan menjawab soal yang A. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang pertama, yaitu apa dasar penetapan hukum dalam Islam? Dasar penetapan hukum di dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau ucapan, sumber, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah qiyas atau analogi. Al-Quran dan hadis ialah sumber utama hukum Islam dan dianggap sebagai wahyu Allah SWT. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum, dan qiyas adalah proses analogi dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai sumber utama hukum di dalam Islam itu memberikan aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam hukum. Sedangkan hadis memberikan petunjuk dan penjelasan lebih detail lagi terkait dengan penerapan hukum. Di dalam hadis juga terdapat berbagai sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, selain Al-Quran dan hadis, ijma juga termasuk dalam hukum Islam. Ijma atau kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum juga menjadi sumber hukum di dalam Islam. Ijma tersebut terbentuk dari berbagai diskusi para ulama yang mengacu pada Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi tertentu yang belum terdapat aturannya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan qiyas atau analogi adalah proses penetapan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, namun diterapkan pada situasi yang berbeda. Sedangkan di dalam hukum positif, pada dasar penetapan hukumnya adalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Badan legislatif ini contohnya seperti parlemen atau kongres dan diatur di dalam sistem peradilan. Undang-undang ini juga dibuat berdasarkan hasil diskusi dari perdebatan di antara para anggota badan legislatif dan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada saat itu. Sumber hukum ini di dalam hukum positif barat adalah keputusan pengadilan yang merupakan penerapan hukum oleh pengadilan di dalam kasus-kasus yang telah diselesaikan sebelumnya, dan keputusan pengadilan dapat menjadi dasar dalam pembuatan atau membuat undang-undang yang baru, atau juga bisa untuk mengubah undang-undang yang sudah ada. Pertanyaan selanjutnya yaitu perbedaan mekanisme penetapan hukum antara Islam dan hukum positif barat terletak pada sumber dan metodenya. Di dalam Islam, sumber utama hukum adalah Al-Quran dan hadis, sementara di dalam hukum positif barat sumber hukum adalah undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif. Selain itu juga sumber perbedaannya adalah terdapat pada metode. Pada metode penetapan hukum dalam Islam mencakup berbagai aspek seperti ijma dan qiyas.
Contohnya seperti hukum pidana, hukum perusahaan, dan hukum lain-lainnya. Dalam hukum Islam memiliki kandungan hikmah atau tujuan yang lebih luas daripada sekedar mengatur interaksi antar individu dan masyarakat. Sedangkan dalam hukum positif barat, hukum lebih cenderung terfokus pada aspek-aspek tertentu. Sistem hukum positif barat didasarkan pada prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan kebebasan individu. Pada sistem ini menekankan pada hak-hak individu dan perlindungan hak tersebut oleh negara dan lebih menekankan pada penggunaan